sayang sekali. Tapi Ini dia. luar biasa pemirsa. Fredo. Masih ada bola kedua dan Rido. Saat ditanduk saja bola. Luar biasa. Seperti biasa, kami sebagai pelatih selalu menyiapkan tim dengan tidak putus asa. Apapun yang terjadi hasilnya, kami selalu semangat. Ternyata, pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Luar biasa sangat seru dan dramatis. Admin saja sampai deg-degan nontonnya. Skor akhir dan skor sementara Timnas Indonesia U17 versus Timor Leste. Dan pengakuan jujur pelatih Timor Leste usai laga. Untuk update skor bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini ya. Laga perdana AFF ASEAN Cup U17 2026 menjadi panggung pembuktian kekuatan bagi Timnas Indonesia U17. Bertemu Timor Leste U17, Garuda Muda tampil dominan sejak menit awal hingga peluit akhir. Di balik kekalahan yang harus diterima, pelatih Timor Leste U17, Emral Abus, dengan jujur mengakui perbedaan kualitas yang cukup mencolok antara kedua tim. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Emral tampil tenang, namun tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap permainan Indonesia. Secara kualitas, kami harus mengakui Indonesia U17 berada di level yang lebih tinggi. Bukan hanya secara individu, tetapi juga secara kolektif sebagai tim, ujarnya. Emral secara khusus menyoroti lini depan Indonesia U17 yang menurutnya tampil luar biasa dan menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Timor Leste sepanjang pertandingan. Sejak menit awal, Indonesia U17 langsung menekan. Pergerakan cepat, umpan 1-2 yang rapi, serta rotasi posisi yang cair membuat lini belakang Timor Leste terus berada dalam tekanan. Yang paling menyulitkan kami adalah kombinasi para pemain depan mereka. Pergerakan tanpa bola sangat cerdas dan mereka tahu kapan harus menusuk, kapan harus melebar, ungkap Emral. Ia menambahkan bahwa para penyerang Indonesia tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga memiliki visi bermain yang matang di usia muda. Beberapa kali kami mencoba menutup ruang, tapi mereka selalu menemukan celah. Bahkan ketika kami bertahan dengan banyak pemain, mereka tetap bisa membongkar pertahanan kami. Lanjutnya, Emral mengakui bahwa anak asuhnya kesulitan keluar dari pressing tinggi yang diterapkan Indonesia. Mereka bermain sangat disiplin dalam menekan. Begitu kami kehilangan bola, mereka langsung menyerang lagi. Itu membuat kami kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Jelasnya. Sementara itu jalannya laga. Sejak awal laga, tim tuan rumah langsung tampil agresif. Garuda Muda mengandalkan aliran bola pendek untuk menekan lawan. Indonesia berhasil unggul cepat saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Putu Ekayana mencatatkan namanya sebagai pencetak gol pertama. Gol itu diawali dari umpan lambung dari lini tengah. Bola sempat mengenai kaki Peres Aquila sebelum mengarah ke Putu Ekayana. Dalam posisi bebas di kotak penalti, Putu Ekayana melepaskan tembakan placing dengan kaki kiri. Bola tak mampu dijangkau kiper Timor Leste Joao Baptista. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Pada menit ke-18, Indonesia kembali menambah gol. Putu Ekayana kembali berperan penting. Situasi ini berawal dari tembakan Dava Yuna Adi Putra yang berhasil ditepis kiper Timor Leste. Bola liar kemudian melambung di dalam kotak penalti lawan. Putu Ekayana langsung menyambar peluang tersebut dengan sepakan keras. Gawang Timor Leste dalam kondisi kosong, sehingga bola melaju tanpa hambatan. Indonesia pun memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Garuda kembali unggul di menit ke-38. Kali ini, Rido giliran membubuhkan namanya di papan skor. Rido melepaskan tendangan pertama, namun masih membentur bek Timor Leste. Bola memantul ke arah Rido lagi. Pemain nomor 11 Timnas U17 Indonesia itu langsung menyambar bola lagi dengan tendangan keras. Gol. Indonesia memperbesar keunggulan 3-0. Timnas Indonesia kian tak tersentuh di menit ke-42.
Garuda Muda berhasil mengoyak gawang Timor Leste lagi. Skema sepak pojok kini menjadi senjata Garuda untuk mencetak gol keempat. Dava Yuna Adi Putra merobek gawang Timor Leste dengan tendangan akrobatik. Hal ini dilakukan usai menerima umpan dari sundulan di dalam kotak penalti. Pelatih Sassuolo Fabio Grosso menyindir kesalahan Jay Idzes usai timnya takluk 1-2 dari Genoa pada pekan ke-32 Liga Italia 2025 sampai 2026. Bek timnas Indonesia itu tampil sebagai starter saat Ai Neroverdi menyambangi markas Ai Grifone Minggu 12 April 2026 waktu Indonesia Barat. Genoa sempat unggul cepat pada menit ke-18 lewat sepakan roket Ruslan Malinovski. Dia mencetak gol dengan tembakan jarak jauh kaki kirinya yang membuat kiper lawan, Ari Janet Muric, terperangah melihat bola masuk ke gawangnya. Keunggulan tuan rumah tersebut baru bisa disamakan oleh tim tamu lewat Ismael Kone pada menit ke-57. Kone sukses menyamakan kedudukan dengan sontekan pelan memanfaatkan bola rebound hasil tandukan Tarik Muharemovic. Saat laga dirasa akan berakhir imbang, Genoa justru bisa mencetak gol tambahan di menit ke-84 lewat Caleb Ekuban. Ekuban sukses menjebol gawang Sassuolo dengan menyambut umpan Tarik Junior Mesias setelah lepas dari kawalan Jay Idzes. Gol kemenangan lawannya itu membuat Fabio Grosso kesal pasca laga, yang ditunjukkan dengan sindirannya ke kesalahan Idzes. Usai laga, pelatih berusia 48 tahun itu menilai Sassuolo sudah tampil apik sejak pertandingan dimulai. Tetapi penampilan apik itu justru tercoreng dengan kelengahan para pemainnya yang berbuah gol bagi lawan. Kelengahan ini terlihat dari gol Malinovski yang bebas melepaskan tembakan dari luar kotak penalti tanpa kawalan. Kemudian kelengahan juga terlihat di gol kedua Genoa yang berawal dari kesalahan Idzes saat mengawal Ekuban. Baginya, kesalahan-kesalahan ini mencoreng performa apik anak asuhnya yang seharusnya bisa membawa pulang 3 poin dari markas lawan. Kami, sejatinya, bermain bagus, tutur Grosso. Sayang sekali karena jika kita melihat bagaimana gol-gol itu tercipta, itu adalah situasi di mana kami lengah. Lanjutnya, kesalahan kecil dan ceroboh ketika menghadapi lawan berkualitas dapat disorot dan membuat Anda harus membayar mahal. Sayang sekali kami kalah karena performanya bagus, pungkas mantan pelatih Olympique Lyon tersebut. Kekalahan tersebut membuat Sassuolo gagal masuk 10 besar klasemen, sementara Liga Italia 2025 sampai 2026. Andai menang di laga ini, Ai Neroverdi sejatinya bisa membuka asa untuk bersaing memperebutkan 1 tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Sayangnya kekalahan itu membuat mereka kini makin jauh dari peringkat ke-6 yang dihuni AS Roma, dengan perbedaan 15 poin di tangga klasemen. Di sisi lain, hasil tersebut menjadi berkah bagi Genoa, yang tengah berjuang keluar dari ancaman degradasi. Berita tambahan akhir. Timnas Futsal Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand pada laga final ASEAN Futsal Championship 2026 di Nonthaburi Hall, Bangkok, pada Minggu 12 April 2026. Pada kesempatan ini, Timnas Futsal Indonesia mampu menguasai pertandingan pada awal laga. Tim pengasuhan Hector Souto lalu memberikan ancaman ketika menginjak menit ke-16 42. Muhammad Sanjaya melepaskan tendangan keras namun masih melebar di sisi kiri gawang Thailand. Bola hasil tendangan bebas guntur pada menit ke-14-12 mampu dihadang oleh kiper Thailand. Thailand gantian mengancam pada menit ke-11. Mintada Piromyu melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Beruntung bagi Timnas Futsal Indonesia, bola hasil tendangan Mintada belum tepat sasaran. Bola sontekan Osaman Musa pada menit ke-9. Melebar tipis di sisi kiri gawang Timnas Futsal Indonesia. Andra Rias Karet melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, tetapi laju bola masih melambung tinggi di atas gawang Thailand. Indonesia akhirnya memecah kebuntuan ketika pertandingan tersisa 4 menit 13 detik. Gol tersebut bermula dari umpan Adityas yang menuju tiang jauh Thailand. Bola yang datang langsung disambar oleh Andres Dwi dan terciptalah gol. Thailand menyamakan kedudukan ketika pertandingan tersisa 2 detik. Gol tersebut lahir dari hukuman eksekusi Aitica Pravavan.
Timnas Futsal Indonesia menutup babak pertama dengan skor sama kuat 1-1 dengan Thailand. Lanjut ke babak kedua. Bola hasil tendangan Valafroek Sarawut melebar tipis di sisi kanan gawang Timnas Futsal Indonesia pada menit ke-17. Angga Ariansyah melakukan penyelamatan gemilang pada menit ke-16. Angga mampu menepis bola hasil tendangan Tertsak Charenvong yang sudah berdiri bebas. Thailand tampil unggul ketika pertandingan tersisa 9 menit pada babak kedua. Gol tersebut lahir dari tendangan jarak jauh Panut Kitipanuwong. Bola hasil tendangan Kitipanuwong melaju mulus masuk ke gawang Timnas Futsal Indonesia tanpa bisa dihadang oleh Angga. Thailand berhasil meraih juara usai mengalahkan Timnas Futsal Indonesia dengan skor 2-1.